Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ahli salamati dinina dunyana akhirana. Aminiyati du'a wal qabul wa tamami kulli sul wa salah sya'ni zahiran wa batinan. Dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin dina syekhina babina. Anna Allah yunawwiru qulubana wal hidayat wal afaf wal mad jami' najatna Muhammadan wa nama bi sanahu sarih wa ila rahim wa yasan gram misal suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana sekarang? Oh iya. Jadi kita ulang sedikit dari wala Buddha itu supaya sambung. Sebelumnya wala Buddha li talibil ilmi. Sudah ketemu? Wala Buddha li talibil ilmi min sahiril layali. Min saharil layali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya diikuti baca bersama dari wala Buddha. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Buddha li talibil ilmi min sahiril layali. Kama qala asy-syair biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Faman talabal ula sahiral layali. Tarumul izza thumma tanamu laylan. Yahusul bahra man talabal la'ali. Uluwul ka'bi bil himamil awali. Wa izzul mar'i fi sahiril layali. Taraktun nawma rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Fawaffiqni ila tahsil ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Itu syair lain ini. Ittakhidhil layla jamala tudrik bihi amala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Buddha lan ora kena ora li talibil ilmi keduwe wong kang golek ilmu min sahiril layali saking melek bengi. Maksudnya untuk sinau, belajar atau baca zikir, ibadah di malam hari itu harus orang yang menuntut ilmu itu ya bangun malam,
jaga malam maksudnya untuk mutola'ah atau ibadah. Kama qala syairu kaya oleh wis ngendika sapa syairu penyair sebagaimana yang dikatakan oleh penyair biqadril qaddi tuktasabul ma'ali, kelawan ukurane kepayahan, kelawan ukurane kepayahan, kalau tuktasabul ma'ali den peroleh apa al ma'ali piro-piro derajat kang luhur. Hanya dengan kadar kepayahan, hanya dengan ukuran kepayahan akan diperoleh derajat-derajat yang tinggi. Artinya semakin berpayah-payah dalam menuntut ilmu, dalam beribadah di malam hari, dalam munajat kepada Allah, semakin mendapatkan derajat yang tinggi. Itu tergantung kepayahan di malam hari untuk ibadah, untuk belajar. Maka oleh karena demikian, faman talabal ula sahirul layali, maka barang siapa waman mengkotai sabane wong iku talaba nyupri sapa wong al ula ing derajat kang luhur, sahira mongko kudu melek sapa man al layali ing pira-pira wengi. Barang siapa yang mencari derajat yang tinggi maka harus bangun malam, tidak tidur malam tapi untuk mutola'ah atau untuk ibadah. Tarumul izzah, ya, nyupri sapa sira al izzah ing kemuliaan, summa tanamu lailan, summa tanamu nuli turu sapa sira lailan ing bengi, yahusul ba'ra, ya, menyelam ing segara. Apa bahasa Jawane menyelam itu? Apa? Selulup. Nah, selulup ing segara, menyelam di lautan. Sapa man wong talabal laali ing, talaba kang nyupri sapa wong al-laali ing pira-pira mutiara. Artinya kamu mengharapkan kemuliaan, kemudian kamu tidur malam hari turu tok, bengi turu tok, tapi kepingin mulya. Nah itu tidak mungkin gitu loh. Sebagaimana orang kepingin mendapatkan mutiara-mutiara kudu gelem selulup ya ke jero lautan. Gampang apa sulit? Sulit ya. Ya, kepingin oleh mutiara otomatis kudu gelem nyegur menyelam ke dalam lautan karena tempatnya mutiara di dalam lautan. Nah, begitulah orang kepingin mulia kok bengi turu tok ya tidak akan dapat gitu loh. Jadi harus malam itu harus jangan sampai diisi hanya tidur ya. Di malam itu di samping ada istirahatnya, memang malam dijadikan oleh Allah waktu istirahat, tapi juga malam harus dijadikan belajar ilmu ya, mutola'ah. Di samping malam juga harus digunakan sebagai ibadah munajat kepada Allah. Gandeng itu antara munajat kepada Allah, berzikir, berdoa kepada Allah dengan belajar ilmu, karena ilmu datangnya dari Allah, otomatis tidak cukup hanya mengandalkan akal, mengandalkan otak, tapi harus juga mendekatkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah supaya Allah membuka hatinya. Jadi kata penyair ini, kamu mengharapkan kemuliaan tapi kemudian kamu tidur malam ya, padahal orang yang mengharapkan mutiara, mencari mutiara harus mau ya menyelam di lautan, artinya harus mau berpayah-payah. Ya, begitulah orang kepingin mendapatkan kemuliaan harus
tidak banyak tidur malam, yaitu untuk apa, ibadah, untuk mutola'ah dan untuk belajar ilmu. Uluwul ka'bi bil himamil awali. Uluwul ka'bi utawi luhure derajat. Uluwul ka'bi utawi luhure derajat iku bil himamil awali, kelawan pira-pira cita-cita kang luhur. Kelawan pira-pira cita-cita kang luhur. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh apa tamu yang beberapa hari kemarin datang itu loh ya. Kiai siapa itu? Kiai Romli ya. Ya. Itu beliau cerita tentang cita-cita apa? Setiap murid harus punya cita-cita yang tinggi dan menurut apa pengalaman berhasil gitu loh, selama punya cita-cita dan harus dibarengi dengan sungguh-sungguh, bukan cuma cita-cita cetok. Jadi ini ulul ka'bi ya, ketinggian derajat yang tinggi itu bil himamil awali, dengan cita-cita yang tinggi ya. Kelawan piro-piro cita-cita kang luhur. Wa izul mar'i lan utawi mulyane ya wong awa-awaan. Wa izul mar'i lan utawi kemuliaan awa-awaan itu seseorang, kemuliaan seseorang itu fi zahiril layali ing dalem melek bengi, ing dalem melek pira-pira bengi. Ya, melek bengi maksudnya untuk apa kebaikan, untuk mutola'ah, untuk wiritan ya. Kemuliaan orang dengan itu. Jadi walaupun ini syair tapi semua diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW ya. Jadi apa ada hadis itu Izzul mar'i qiyamul lail gitu kalau tidak salah apa. Kemuliaan orang itu adalah karena qiyamul lail, bangun malam, sholat malam ya. Jadi semua orang-orang yang mendapatkan kemuliaan yang hakiki, bukan kemuliaan yang semu ya, bukan kemuliaan seperti kemuliaan karena jabatan, pangkat, harta, itu kemuliaan yang semu itu. Tapi kemuliaan yang hakiki itu bukan karena harta, bukan karena pangkat, jabatan, bukan ya. Itu karena dekatnya orang kepada Allah. Itu apa? Semakin dekat dengan Allah itu semakin mulia. Dan kemuliaannya itu kemuliaan yang abadi, tidak hanya beberapa saat di dunia, tapi sampai mati mulia ya. Justru kadang-kadang di antara hamba-hamba Allah itu yang kemuliaannya nampak setelah mati. Setelah mati seperti Wali Songo itu apa? Ya, keramatnya sudah berapa ratus tahun yang lalu itu apa? Tidak pernah sepi dari orang yang berziarah ya. Begitu ulama-ulama besar pesariannya tidak pernah sepi dari orang yang datang ya. Yaitu ya karena mereka itu orang-orang yang ahli bangun malam. Jadi orang-orang soleh yang diberi kemuliaan itu malam hanya tidur sebentar ya. Tapi waktu yang lain untuk apa mutola'ah, untuk sholat, ibadah, dan untuk ya bermunajat kepada Allah. Udah. Terus taraktun nauma rabbi fil layali ya, aku taraktu ninggalno sapa ingsun an-nauma ing turu, ninggalno sapa ingsun an-nauma ing turu rabbi do pangeran ingsun fil layali ing dalem pira-pira wengi. Jadi saya telah meninggalkan tidur wahai Tuanku di malam-malam hari, dan itu tidak tidak ujuk-ujuk begitu latihan. Jadi orang-orang yang
biasa tidak tidur malam itu latihan ya. Jadi walaupun pertama ngantuk sangat diperangi, ndak, ini belum selesai tugasmu, harus mutolak ini, kamu harus baca wiritan ini, begitu. Walaupun pertama seperti dipaksa, pahit ya, payah. Tapi kalau terbiasa begitu ya, sampai mungkin selama 40 hari itu berat. Nanti setelah itu akan ringan ya. Sudah terbiasa. Yang tadinya ngantuk payah tidak ada. Nanti kalau terus begitu diistiqomahkan ya, tidak pernah putus gitu loh. Setiap malam begitu walaupun payah tetap nanti akan berubah jadi nikmat. Jadi semua orang yang merasakan kenikmatan bangun malam, mutola'ah di malam hari atau ibadah di malam hari itu semua asalnya berpayah-payah, perang melawan nafsu pahitnya, tapi mereka tetap begitu ya, pada akhirnya mereka mendapatkan nikmat yang lebih nikmat daripada segala nikmat dunia. Dan itu luar biasa, waktu malam itu waktu di mana Allah sangat membuka hati ya. Saya dulu punya beberapa teman ya, yang itu ada di antara teman yang itu ngapalkan Quran ya, cepat ya. Jadi dua bersaudara, yang satu sudah wafat, itu adiknya, yang itu menghafalkan Quran hanya beberapa bulan. Ketika ditanya kok cepet, ya enggak, wajahnya lancar gitu loh, hafalannya lancar, tartil lancar. Nah, ketika ditanya ternyata ya ini deresnya menghafalkan Qur'annya itu bukan seperti umumnya teman-teman ya, waktu siang, sore enggak, tapi jam 1 malam. Jadi jam 1 malam itu deres. Maka subhanallah di samping hasilnya itu maksimal, hafalannya bagus, terus lancar, cepat. Hanya berapa bulan sudah hatam dengan bagus ya. Itu luar biasa, waktu malam itu waktu yang sangat istimewa, karena di samping suasana malam itu sunyi, tidak banyak gangguan, kado tidak banyak. Terus yang kedua orang itu pasti hatinya tenang, terus ikhlas. Ikhlasnya itu yang menyebabkan Allah cinta, Allah senang. Itu karena orang ikhlas. Ikhlas itu tidak karena kepingin dilihat orang. Semua orang tidur itu loh, usume wong turu dia melek ya, dia sendirian dengan Allah. Begitu ya, semua para kekasih Allah tidak ada yang tidak punya kebiasaan bangun malam ya. Termasuk yang diceritakan ada wali perempuan yang bernama Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Itu katanya sampai tidak kawin saking nikmatnya ibadah terutama di malam hari. Itu ketika akan subuh ya, ketika mau ngantuk mau tidur itu dipukuli sendiri bareng. Ya kamu kok mau tidur? Ini sebentar lagi Allah miliknya orang banyak. Artinya sebentar lagi banyak orang bangun kan ya, banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Berarti Allah miliknya orang banyak. Lah saiki mumpung ijenono Gusti Allah cara kasare. Kan usume wong turu awakmu tok sing melek itu cara kasare diijeni lur-luruan karo Gusti Allah. Engko lek wis akeh sing tangi lah ya cara kasarnya, walaupun Allah itu selalu bisa bersama siapapun, walaupun pada waktu itu bangun seluruh manusia, tetap Allah dekat kepada mereka semua. Cuma ini bahasa beliau demikian. Jadi mengajar dirinya sendiri. Kapan kati turu, kok turu dilungkas Gusti Allah tek wong akeh iki, mumpung saiki wong turu kabeh, ijenono Gusti Allah carane ya, ijenono pek dhewe Allah cara kasarnya begitu dilungkas subuh wis awakmu wis gak bisa sendirian dengan Allah bareng begitu. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu terkenal wali perempuan, sampai
Nah, saking nikmatnya itu sampai beliau tidak mau dikawin, walaupun beliau ini orang yang cantik luar biasa. Banyak ulama-ulama yang mau menikah tidak mau karena beliau sudah merasa lezat nikmat hanya berdua-duaan dengan Allah, saking cintanya kepada Allah. Ya. Suatu ketika ada Al-Imam Hasan Al-Basri mau meminang, mau mengawini gitu loh. Beliau ya mengatakan, Sayyidah Rabi'ah, aku gelem dirabi sopoe tapi pokoknya iso jawab pertanyaanku. Tidak banyak-banyak. Saya punya pertanyaan 3 pertanyaan. Pokoknya iso jawab, bah masih wong elek bodoh ya gelem aku dirabi. Tapi nek gak iso jawab sepurone, mbok alimo ya apa ya. Ganteng ya apa aku gak gelem. Ya, akhirnya apa pertanyaannya? Ya, pertama, ya, orang itu dan nanti semua akan mati gitu. Nah, orang mati itu kan terbagi 2, ada yang mati husnul khotimah, ada yang mati su'ul khotimah. Nah, beliau ini tanya, kinten-kinten kula niki mangke lek mati husnul khotimah napa su'ul khotimah? Nah, pertanyaan begitu iso dijawab ndak? Gak bisa dijawab. Waduh sepurone ae lek pertanyaan iku yo aku gak iso jawab. Aku sing iso jawab mek sapa? Gusti Allah itu ya, karena ndak ada yang tahu. Mbok api oyo apa semua belum menjamin ya, ndak ada yang menjamin. Ya, pertanyaan yang kedua, coba apa pertanyaan yang kedua? Ya, nggih, pertanyaan yang kedua, tiang mangke lek mati kan mesti dikubur ya. Nah, teng kuburan niku lah mesti ingin mantun dikubur, ditinggal wong sing mengantarkan kuburan sudah meninggalkan kan didadangi malaikat Israil, malaikat mungkar nakir gitu. Kan ono pertanyaan malaikat mungkar nakir, kinten-kinten kula mangke lek ditakoni malaikat mungkar nakir saged jawab napa mboten. Nah, akhirnya waduh sepurone ae lah pertanyaanmu ngono apa kok iso jawab aku ya. Ya. Terus pun kantor setunggal lho pertanyaan nek sampean mboten saged jawab sepurone ya. Nah, nomor 3 ya, tiang niku kapan besok ya di hari kiamat kan hanya dibagi 2. Wonten sing dilebokno swarga, wonten sing dilebokno neraka. Lah kula niki termasuk sing golongan pundi? Ya, akhirnya ya wis apa? Enggak ada. Maksudnya ini beliau sudah tidak mau kawin gitu loh. Cuma bahasanya nolaknya bukan langsung, Pak bukan begitu apa? Ya. Bahasanya sopo sing iso jawab pertanyaanku aku gelem, tapi siapa yang bisa? Menungso sak donya ndak akan ada bisa yang menjawab. Nah, begitu mulianya beliau ini apa? Ya, itu karena beliau ini punya istiqomah bangun malam, walaupun pertama mungkin semua orang payah, berat, tapi ketika istiqomah sampai beliau merasakan nikmat yang luar biasa sampai sudah tidak butuh siapa-siapa, hanya butuh kepada Allah. Begitu orang-orang sholihin yang lain, para kekasih Allah, ya semua orang-orang yang ahli bangun malam, tapi bukan jagongan. Banyak orang yang bangun malam jagongan ngobrol, ya kadang-kadang main sekak, karambol, kadang-kadang nonton bal-balan, gak turu yang songi nonton bal-balan, ya ndak ada apa-apanya itu gitu. Maksudnya bangun malam itu untuk kebaikan yang akan menghasilkan kemuliaan, ya itu adalah bangun malam untuk kebaikan, untuk membaca kitab, muthala'ah atau menghafal Quran atau deres atau wiritan atau melakukan sholat ya. Ini maksudnya taraktun nauma rabbi fil layali ya. Ninggalno sapa ingsun annauma ing turu rabbi do pangeran ingsun fil layali ing dalem pira-pira wengi. Aku telah meninggalkan tidur, kula pun boten turu di malam-malam hari. Untuk apa? Li ajli ridha kaya maulal mawali. Untuk apa? Krana arai ridha panjenengan ya. Krana ridha panjenengan
ya maulal mawali tuh zat apa tuh zat kang mana nih li ajli ridha ya maulal mawali li ajli tahsir ridha ya maulal mawali. Apa diterjemah apa di situ ya maulal mawali tuh zat kang ya apa terjemah apa di situ tuh zat kang lihat tuh bindarane pira-pira gusti bindarane pira-pira gusti ya maksudnya Tuhan yang maha menolong gitu aja, Tuhan yang maha mengasihi atau Tuhan yang maha melindungi, Tuhan yang maha menolong itu maulal mawali. Seperti arhamar rahimin itu zat yang paling kasihnya, yang pengasih, paling apa ya maulal mawali zat yang paling apa menolong, yang maha menolong. Jadi orang-orang solihin itu tidak bangun malam itu bukan karena kepingin dunia, kepingin dimuliakan orang, kepingin ini bukan. Yang diinginkan ada ridho Allah. Jadi yang diinginkan hanya ridho Allah. Kenapa kok mereka satu kepingin ridhonya Allah? Sebab ridho Allah itu sesuatu yang paling berharga. Sesuatu yang lebih berharga dari apapun ya yang ada di dunia, semuanya ini itu masih lebih berharga ridho Allah, bahkan dibanding dengan apa surga dan seluruh keindahan kenikmatan surga masih lebih berharga ridho Allah. Dasarnya Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 72. Surat At-Taubah ayat 72. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Kata Allah, dan Allah telah menjanjikan pada orang-orang mukmin laki dan perempuan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai yang bermacam-macam airnya dan istana-istana yang sangat indah di surga Aden. Nah, apa terusan ayat ini? Waridwanum minallahi akbar. Nah, mendapatkan ridho Allah adalah lebih besar daripada mendapatkan surga, daripada mendapatkan seluruh kenikmatan surga. Masih lebih besar apa? Ridhonya Allah. Apalagi dibanding dengan dunia, nggak ada artinya dunia. Dibanding swarga masih lebih besar ridho Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Ya, demikian itu artinya orang yang mendapat ridho Allah itulah orang yang mendapatkan keberuntungan terbesar. Ya, jadi orang masih dapat surga saja tapi belum dapat, masih belum untung yang besar, apalagi untung dunia. Jadi orang paling kaya di dunia, paling pangkatnya, sama sekali tidak ada artinya ini ya. Tapi kebahagiaan atau keberuntungan terbesar kalau orang itu mendapatkan ridho Allah. Maka orang-orang sholihin itu melakukan apapun yang dituju, yang diinginkan apa? Ridho Allah, bukan surganya ya, tapi kepingin mendapatkan ridho Allah. Termasuk ngaji, setiap ngaji ya mesti apa yang diniati kepingin dapat ridho Allah. Bangun malam, sholat malam, wiridan, yang diinginkan adalah ridho Allah. Apapun aktivitas yang dituju, karena ridho Allah itu lebih daripada semuanya. Makanya dalam doa yang biasa kita baca kan apa?
nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal indifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbi wa thawabi. Jadi saya niat mulai ngaji, saya niat ngaji, saya niat nanti kalau saya dapat ilmu saya sampaikan, saya niat dakwah, saya niat mengingatkan diri saya dan saya mengingatkan orang lain. Terus semua tadi itu ibtigha wajhi ibadillah, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Jadi semua tadi niat-niat ini aku kepingin oleh ridhani Allah. Wa mardhati dan diulang, wajhillah juga ridho Allah, mardhati juga ridho Allah, wa thawabi dan niat kepingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi sama sekali tidak menginginkan di dunia, tidak menginginkan kemuliaan di dunia, tidak sama sekali, tapi yang diinginkan ridho Allah dan pahala di sisi Allah di akhirat. Nah ini beliau ya, yang membuat syair ini ngasih pelajaran kepada kita supaya kita ini berpayah-payah kalau ingin kemuliaan, terutama harus mau belajar bangun malam ya untuk melakukan kebaikan di malam hari. Di samping sholat juga ada wiritannya, juga ada mutola'ah atau deres Al-Quran di malam hari. Tapi semua itu niatnya harus semata-mata karena kepingin mendapat ridho Allah. Itu maksudnya li ajli ridhoka, hanya karena mengharapkan ridho engkau ya Allah. Ya maulal mawali, wahai zat yang maha menolong di antara semua yang menolong. Wa man ramal ula, wa man ramalan sabani wong roma kang nyupri sapa wong al ula ing derajat kang luhur min ghairi kaddi saking tanpa kepayahan, saking ora payah, adha al umra mongko nyak-nyakno sapa man al umra ing umur, mongko nyak-nyakno sapa man al umra ing umur fi thalabil muhali ing dalem nyupri perkara kang muhal, mustahil gitu. Dan barang siapa yang mengharapkan derajat yang tinggi tanpa kepayahan, maka dia menyia-nyiakan umur untuk mencari sesuatu yang mustahil gitu. Gak masuk akal. Kepingin mulya tapi turu tok ya. Kepingin mulya tapi gak gelem berpayah-payah di pondok. Senengane guyon ngono gak ngono jagongan ngobrol. Ya gak gelem sinau dalam bersungguh-sungguh konsentrasi ketika belajar ilmu, mikir, tidak mau begitu ya, hanya senang-senang nuruti nafsu ya. Katanya orang yang begini menyia-nyiakan umur, menghabiskan umur untuk sesuatu yang mustahil, artinya tidak mungkin bisa tercapai apa yang diinginkan, kebikin kemuliaan kalau tidak disertai dengan berpayah-payah. Terus oleh karena itu kata ya penyair ini, fawafiqni ila tahsili ilmin, mongko mugi maring pitulung, mugi paring pitulung panjenengan ya Allah ni ing ingsun, mugi paring pitulung panjenengan ni ing ingsun ila tahsili ilmin, maring ngasilno ilmu. Jadi beliau ngasih contoh kepada kita, ngajari kita ya, intinya kita ini jangan sampai ngandalkan usaha kita, kekuatan kita jangan, tapi harus selalu ngandalkan pertolongan Allah, dan jangan sampai berkecil hati gitu. Jangan saya waduh rasanya gak iso, yo lek ulama biyen koyo wong santri sampeyan iso tirakat iso, lek awak-awak gak iso rasane. Jangan gitu apa? Ya, sama orang-orang dulu sama orang sekarang sama. Hanya saja satu karena niat yang sungguh-sungguh. Terus yang kedua karena ada
kemauan. Yang ketiga karena mendapat pertolongan Allah. Siapapun lek wis ditulungi Allah bisa apa ndak? Bisa ya. Tapi usaha apapun tapi gak ditulungi Allah bisa apa ndak? Tidak bisa. Maka ya kita harus apa? Ya merendah kepada Allah, merasa butuh pertolongan Allah. Ini fawafiqni mongko panjenengan paringi pitulung kula Gusti ila tahsil ilmin. Mari ngasilaken ilmu sebab tanpa pertolongan Engkau kita ndak bisa. Mboten saged napa-napa kita niki ndak bisa. Ya. Belajar dengan baik lek gak oleh pitulungi Allah. Wa ballighni lan mugi nyampe akan panjenengan ni ing ingsun. Mugi nyampe akan panjenengan ni ing ingsun ila aqsal ma'ali kepada puncak derajat yang tinggi. Maring ya apa katok-katoke pira-pira derajat kang luhur. Jadi maka ya, berilah taufik aku ya Allah, berilah pertolongan aku untuk bisa menghasilkan ilmu. Wa ballighni dan sampaikanlah aku ya Allah ila aqsal ma'ali kepada ya, aqsa itu puncak ya, maksimal derajat yang di pol-polan derajat yang paling tinggi. Itu ya, terus ada syair lagi ittakhidil laila jamala ya, ngalapo sira ittakhidil laila ngarapo sira jamala ing apa unta ya apa ini ing unta tudrik mongko nemu sira bi kelawan apa ngalap bengi dina unta amala ya pengarpan atau harapan. Jadi maksudnya dadekno bengi iku sebagai unta. Unta itu di samping apa hewan manfaat segalanya, tapi yang paling bermanfaat unta itu dipakai apa? Kendaraan yang paling kalau zaman dulu ya. Zaman dulu belum ada mobil, belum ada kereta api, belum ada pesawat, ya kendaraannya satu-satunya adalah apa? Unta ya. Walaupun dari satu negeri ke negeri yang lain itu naik unta, dan unta itu subhanallah hewan yang paling sempurna, paling istimewa ya. Jadi sampai dikatakan oleh orang-orang unta itu disebut safinatus sohra ya, perahu padang pasir. Perahu padang pasir unta. Artinya ya apa? Ndak duwe rasa kesel unta iku lho ya. Gak duwe rasa kesel, gak duwe rasa luwe ngelak, masuk panas ya. Gak ono panas. Adem yo apa gak ono. Makane kalau kalian ditakdir oleh Allah bisa haji atau umroh amin ya. Itu ada itu, lihat unta-unta. Unta itu gak koyo hewan liyane dikei kandang, dikei cek gak apa? Cek gak kepanasan. Ndak ada itu. Jadi unta dibiarkan di itu begitu, gak ono istilah kademen kok kepanasan, ndak ada. Memang dibuat oleh Allah kuat sampai ya dinaiki, diberi muatan yang berat ya. Tidak hanya dinaiki orang tok, muatan yang berat ya. Ditunggangi walaupun perjalanan jauh berhari-hari, walaupun lebih 10 hari. Ya, misalnya apa? Dibuat jalan ndak dikasih makan dan itu apa? Kuat. Jadi Allah menyediakan di perut unta itu seperti ada tangkinya gitu apa? Tangki. Jadi menyimpan seperti itu apa? Jadi memang oleh Allah sengaja dijadikan hewan yang paling kuat, dan di samping hewan yang kuat disuruh ya, walaupun orang harus punya rasa belas kasih kepada hewan, walaupun bisa aja tapi dikasih istirahat, dikasih makan ya, terus walaupun unta itu demikian. Dan ngerti, unta ini apa? Hewan yang paling ngerti. Makanya walaupun lewat di padang pasir, tahu ini arahnya kemana, hewan dikasih tahu oleh Allah. Makanya Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah naik apa?
unta, ya, naik unta. Terus kan otomatis ya, semua orang yang dimiliki sahabat kepingin ya Nabi itu singgah di rumahnya gitu loh. Banyak manggon tenggeru kalau mau kanjeng Nabi, semua gitu. Ojo ya. Ya, iki sak karepe unta iki ae. Unta iki ngerti dikongkon Allah. Engko unta mandek ke endi, engko menggok nang omahe sapa ya iku berarti aku dikon manggon kono, ya. Ternyata ya itu sangat bijaksana ya. Ya, Nabi apa terserah unta sebab unta diobano Allah, dikon mlaku nandi ya. Akhirnya ya ndak ada yang sahabat kepingin opo masuk sapa cedok ndak mau apa jirine unta kok mandek ke endi. Jalan sampai ketika sudah tempat yang ini unta berhenti terus belok di rumah ya. Di rumah ternyata itu rumah yang ditempati oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya di situ sudah apa Nabi. Ternyata sahabat ini memang dapat amanat dari turun temurun gitu loh. Dari orang tuanya dulu ada wasiat dari raja namanya Raja Tuba di Yaman ya. Kira-kira 100 tahun sebelum Nabi lahir itu ada Raja Tuba ya. Raja Tuba itu pernah punya niatan jahat seperti Raja Abroha gitu loh, Pak. Jadi dia kepingin mau menghancurkan Ka'bah karena dia aslinya orang Kristen, iri terhadap Ka'bah gitu loh. Kenapa kok Ka'bah yang ditunjungi apa? Akhirnya ya apa aku mau apa? Ya mengalihkan orang supaya jangan ke Ka'bah tapi ke tempat yang ya apa? Ditempati beliau, mungkin apa? Gereja yang terbesar. Akhirnya ketika punya niatan itu langsung oleh Allah dikasih sakit ya, ya tidak masuk akal sakitnya. Jadi seperti kuatal yang sangat kepala mbak, sudah ke dokter mana-mana keliling, yang mana raja ya, tidak sembuh. Akhirnya ada ulama ya yang ngerti waktu itu setelah dimintai pendapat ya apa ini sakit apa obatnya. Akhirnya si ulama yang ngerti ini mengatakan, wahai raja, sampean ingat-ingat apa sampean ini ndak punya niatan apa sebelum sampean sakit, sampean ingat sampean punya niatan apa ini. Akhirnya raja ingat, iya saya rencana mau menghancurkan Ka'bah ya. Langsung kata ulama, oh itu nah, itu gara-gara sampean kena penyakit yang tidak akan sembuh sampai kapanpun karena sampean punya niatan jelek. Ya, karena Ka'bah ini tempat yang mulia yang akan dijadikan sebagai kiblatnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya raja, kok hebat rek. Padahal nabinya belum lahir, gitu apa? Sudah disiapkan kiblat apa? Untuk umatnya. Ya, akhirnya dia tobat. Sampean lek kepingin waras, sampean tobat membatalkan niatan itu dan sampean harus mengimani Nabi Muhammad dan harus berbuat baik untuk Nabi Muhammad. Akhirnya niat, ya Allah saya tobat, tidak akan berbuat jelek kepada Ka'bah karena Ka'bah ini adalah kiblatnya Nabi Muhammad dan umatnya. Dan saya akan berbuat baik untuk Ka'bah. Sembuh total. Saat itu juga tanpa diobati langsung sembuh total. Tambah mantap dia, tambah rindu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya minta diantarkan ke Ka'bah, diantarkan ulama-ulama, tokoh-tokoh maksudnya waktu itu raja ini diantarkan ke Mekah. Setelah sampai di Mekah melihat Ka'bah itu langsung dia ya menangis ya. Dan pada saat itu juga beliau pertama kali orang yang membelikan kiswah. Kiswah itu kelambunya Ka'bah ya. Jadi pola itu karena dia berjanji saya akan harus berbuat baik memuliakan Ka'bah. Dikasih kiswah itu. Terus setelah itu kan dia selalu belajar tentang Nabi Muhammad ya apa itu. Ya, akhirnya disampaikan Nabi Muhammad itu nanti lahirnya di Mekah ini
nanti hijrahnya ke Madinah, tempat wafatnya di Madinah. Akhirnya minta setelah ziarah-ziarah ke Mekah, raja ini minta diantarkan sama rombongan ulama-ulama ya ke Madinah. Setelah apa? Ke Madinah, ulama-ulama Nasrani waktu itu apa? Sudah selesai pulang, raja ndak mau apa? Raja Tuba. Ya. Duh, siapa sampean? Ya, ndak terus saya ingin ngasih hadiah untuk Nabi Muhammad SAW. Beli rumah ya. Beli rumah nanti akan saya hadiahkan untuk Nabi Muhammad ya. Jadi sebelum pulang ke Yaman ya beli rumah itu, terus sudah diniati ini nulis surat, ini rumah saya kasihkan kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Terus nyuruh orang untuk nempati apa? Jaga, rawat rumah itu apa? Sampai turun-temurun, tapi surat itu dibawa ya. Ternyata setelah Nabi benar-benar apa? Itu disampaikan surat itu dari Raja Tuba. Ini unta itu ngerti seperti itu apa? Jadi itu berarti rumahnya siapa yang ditemani Nabi? Rumahnya Nabi. Sehingga tidak ada orang mengaku, ini saya berjasa, ini rumah saya di tempat Nabi. Tidak ada itu ya. Siapa yang berjasa? Sahabat Abu Ayyub? Tidak, hanya nempati ya. Itu rumah aslinya rumah Nabi, hadiah dari Raja Tuba ya dulu apa? Kira-kira 100 tahun sebelum Nabi lahir sudah disiapkan rumah oleh orang yang karena apa mendengar bahwa akan lahir Nabi akhir zaman yang dilahirkan di Mekah dan hijrahnya nanti ke Madinah. Sejak itu sudah menyiapkan rumah untuk Nabi ya. Itu diantara di sini dipakai kata-kata jamalan itu apa? Unta. Jadikanlah apa? Ittakhidillah jamalan. Jadikanlah malam itu sebagai unta, maksudnya kendaraan. Tumpak oleh bengi itu maksudnya apa? Harus ya kan orang pergi kan kendaraan kan harus masuk turun pak kendaraan kan tidak mungkin ya. Kendaraan apalagi unta naik turu. Naik kendaraan sekarang enak turu ya. Naik mobil ya. Naik pesawat karo turu enak, tapi naik unta kati turu. Ngeblak situ ya. Jadi maksudnya apa? Isyarat malam jadikan kendaraan ya. Kamu apa seperti berpayah-payah naik kendaraan. Tudrik bi amala, pasti gitu. Tudrik jawabnya Amar, pasti engkau mendapati apa yang kau harapkan. Dengan itu artinya dengan menjadikan malam sebagai kendaraan, maksudnya ya apa? Tidak tidur di malam ini untuk berpayah-payah belajar atau munajat kepada Allah, pasti kamu mencapai harapanmu, pasti engkau mendapatkan apa yang kau harapkan ya. Ya saya kira itu saja dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna wanfa'na bisiril Fatihah. Amin. Ini apa? Dorong wae ngombe sian. Sik dorong riyoyo. Ya. Gak usah digaekno ya. Ngombe meneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.